Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua yang ada tergabung dalam virtual Qur'ani 5 ini, alhamdulillah atas izin Allah siang ini kita dapat bertemu kembali melalui Zoom studi Qur'ani ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada penjelasan qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Hingga poin halaman 13, fit tarahumi 'alal a'da, dalam berkasih sayang dengan musuh-musuh. Sampai di situ. Ya, betul Bapak. Habib An-Najjar dalam penjelasan yang lalu dinyatakan dalam ayat ini meninggal dunia karena amuk massa, karena kebengisan, kekejaman yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah. Tapi walaupun Habib An-Najjar meninggal secara mengenaskan secara fisik, tidak berarti dia hina. Beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mati seseorang kalau begitu bukan menjadi ukuran untuk dikatakan bahwa dia meninggal dengan cara buruk. Karena apapun cara, lihat perjalanan akhir orang itu dalam hidupnya. Jika perjalanan akhir kehidupannya di dunia ini adalah perjalanan yang baik, lalu meninggal dunia, cara apapun wafatnya, ketika ia tetap dalam kebaikan, maka untuk seterusnya nilainya baik. Tapi sebaliknya, jika kematian seseorang itu adalah dengan cara yang tragis, mengenaskan, tapi memang akhir perjalanan hidupnya juga perjalanan yang tidak baik, maka perjalanan selanjutnya setelah kematiannya adalah juga perjalanan yang tidak baik. Atau sebaliknya, cara mati seseorang adalah cara yang baik. Umpamanya, keluarganya lengkap begitu. Apa keinginannya dalam akhir hidupnya terpenuhi, dunianya terpenuhi, lalu mati. Tapi perjalanan hidupnya, apalagi akhir dari perjalanan hidupnya, itu adalah perjalanan yang tidak baik di mata Allah. Walau ia mati baik dalam penilaian manusia, maka perjalanan selanjutnya
nilainya tidak baik. Karena yang menentukan setelah itu bukan manusia lagi. Yang menentukannya perjalanan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Usianya tidak ada andil lagi. Sudah terputus. Maka berikhtiarlah sebaik mungkin dalam kehidupan kita sehingga perjalanan akhir duniawi kita sampai kita berjumpa dengan Allah dengan cara kematian seperti apapun, jika perjalanan akhir kehidupan ini baik, maka insya Allah di balik kematian itu perjalanan selanjutnya yang panjang, perjalanan yang baik insya Allah. Temuan-temuannya juga temuan yang baik. Boleh jadi ada orang yang mati tapi dihabisi oleh binatang. Mungkin buaya, mungkin hewan buas yang ada di hutan belantara, sehingga badan tercabik-cabik, sangat mengenaskan. Bisakah disimpulkan hanya karena kematian cara itu lalu nilainya otomatis nilai kematian yang tidak baik? Jawabannya pasti tidak. Karena masih harus dilihat apa dan siapa orang ini dan bagaimana perjalanan hidupnya hingga akhir. Ada orang soleh, orang yang sangat taat, ahli ibadah di zaman Nabi Isa alaihi salam. Matinya mengenaskan, tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang buas. Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, rahasia apa sebenarnya di balik mati seperti ini? Hambamu ini adalah hambamu yang ahli ibadah kepadamu. Dia orang baik. Tapi kenapa kematiannya seperti ini? Apakah nilainya nilai tidak baik?" Begitu pertanyaan Nabi Isa kepada Allah tentang hamba Allah yang saleh yang meninggal secara mengenaskan, tragis seperti itu. Apa jawab Allah untuk nabinya, untuk rasulnya Isa alaihissalam? "Wahai Isa," kata Allah, "aku maha tahu hambaku ini ahli ibadah, orang baik. Karena ibadah dan kebaikannya yang luar biasa, sudah kusiapkan kedudukan yang terpuji di sisiku. Tapi sampai akhir hayatnya, sampai ajal menjemputnya, amal yang dilakukannya dalam hidupnya itu belum cukup untuk sampai kepada kedudukan tertinggi yang sudah kusiapkan untuk dirinya. Hambaku ini baru akan sampai kepada kedudukan tinggi yang kusiapkan itu jika ia mampu cara seperti itu." Allah menciptakan sebab. Khaliqul asbab, musabbibul asbab. Sehingga diciptakanlah cara mati seperti itu. Hanya untuk supaya hambanya ini bisa berada pada kedudukan yang tinggi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat itu. Jadi jangan buru-buru menilai mati seseorang. Matinya jelek, matinya ditabrak kucing. Kucing aja nabrak,
terus mati begitu, atau ditabrak anjing, anjing berlari kencang, pas di aspal, geger otak, mati. Kasihan sekali orang ini umpamanya, lalu disimpulkan kematiannya jelek. Sekali lagi, tidak begitu menarik kesimpulan dan terlalu cepat. Masih harus dilihat, dikonfirmasi. Apa dia, siapa dia, dan bagaimana kondisi perjalanan hidupnya. Ada yang baik, ta'ah, ahli ketaatan, ahli dan itu jawabannya, apapun matinya, maka dia adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jangan tertipu dengan lahiriah duniawi ini. Memang kalau ada jenazah lewat, iring-iringan panjang sekali. Lalu masyarakat luas umpamanya berdiri di tepi jalan. Berkilo-kilometer, hampir nggak putus-putus sampai ke pemakamannya. Lalu secepat itu divonis bahwa orang ini kalau begitu orang baik dong. Tunggu dulu. Nggak bisa serta-merta. Banyak kok orang-orang kafir mati. Pejabat-pejabat di luar negeri sana. Dikala akan dikubur, luar biasa, masyarakat luas menyaksikannya di tepi jalan gitu, untuk menyaksikan atau melepaslah iring-iringan dan perjalanan terakhir menuju pusaranya, menuju makamnya. Tapi dia kafir. Apa lalu dalam sudut pandang agama dia adalah orang yang bahagia di sisi Allah? Tidak juga. Sama, jangan juga kita buru-buru menarik kesimpulan. Kalau makam itu dibongkar dengan alasan apa saja umpamanya, mungkin perluasan jalan, atau pembuatan jalan yang baru, atau untuk dibuat apalah di area pemakaman itu, lalu dibongkar semua, di antaranya ditemukan jenazah utuh umpamanya. Utuh, nggak ada satu kekurangan apa-apa, tidak membusuk dia. Lalu divonis bahwa wah ini luar biasa. Tunggu dulu, luar biasa apa? Masih harus dikonfirmasi. Apa dan siapa dia dalam hidupnya di dunia. Kita tahu bahwa Fir'aun juga utuh kok badannya. Utuh, nggak ada kurang apa-apa. Satu jarinya tidak putus Fir'aun. Dan tidak membusuk. Apa lalu kalau begitu dikatakan, wah Fir'aun berarti orang hebat ini di mata Allah. Enggak begitu. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari ini, kata Allah, kami selamatkan jasadmu Fir'aun, agar menjadi pelajaran yang berharga buat generasi selanjutnya setelahmu, hingga saat ini. Nah, jadi maha kuasaan ilahi di situ yang patut dipetik hikmahnya. Nah, begitu. Jangan terburu menarik sebuah kesimpulan. Kembali ke persoalan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Setelah kematian Habib An-Najjar secara tragis seperti itu, dan dia mulia bahagia di sisi Allah, karena ia mendapatkan pengampunan Allah dan dijadikannya termasuk di antara mereka yang dimuliakan, wa ja'alani minal mukramin bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, lalu apakah manusia-manusia
yang telah berlaku aniaya atas diri Habib An-Najjar sehingga mati dengan cara itu. Mereka aman-aman saja dan tidak ada tindakan susulan atas mereka atau tindak balas yang mereka rasakan? Nggak begitu. Setiap kezaliman ada balasannya. Sama seperti juga setiap kebaikan ada balasannya. Orang baik di dunia ini ada balasan nggak? Saya tanya. Silakan jawab. Ya Bapak, insya Allah. Ada. Orang jahat di dunia ini ada balasan di dunianya nggak? Ada. Ada. Perasaan takutnya, ngeri, jangan-jangan ketahuan, khawatir diperlakukan orang kalau kejebak, diperlakukan lebih kejam, macam-macam. Dan itu cukup untuk dikatakan awal dari balasan jahatnya di dunia. Belum di alam kuburnya nanti, yang baik mendapatkan kebaikan. Allah tidak tidur. Yang jahat pun akan menuai balasan jahatnya. Tetapi belum sempurna. Balasan duniawi belum sempurna. Balasan alam kuburnya juga belum sempurna. Kapan disempurnakan? Disempurnakan nanti saat sudah dibangkitkan. Jika sudah terjadi kiamat kubro, di sana. Di sanalah disempurnakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan untuk kalian hanya akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Pada hari itu nanti maka siapapun yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surganya, faqad faz, maka sungguh orang itu telah meraih keuntungan besar, mendapatkan kemenangan yang hakiki. Itu kemenangan yang sejati. Jadi kalau bicara kemenangan itu indikatornya surga apa neraka nanti. Kalau dunia nggak lama dan nggak seberapa, belum sempurna. Kemenangan yang terjadi belum kemenangan sesungguhnya. Iya. Dengan lawan politik umpamanya. Tampil sebagai A, B, C. Kandidat pimpinan nasional atau pimpinan wilayah. Si A menang. Waduh, euforia. Selamatan, makan-makan, kroni-kroni, kolega-kolega dihimpun. Boleh-boleh aja sih. Cuma pertanyaannya, apakah itu dan cara itu yang lazim? Ya, apa betul harus begitu? Enggak juga. Bahkan kalau ditanya lebih jauh, apakah itu kemenangan yang sebenarnya? Bukan. Bukan itu. Itu hanya bunga-bunga dunia. Kesenangan dan kelegaan sesaat. Paling 5 tahun. Paling 10 tahun. Kalau amandemen sana-sini, aturan yang sudah baku, akhirnya 15 tahun, lalu 20 tahun, ujungnya kan mampus. Sampai seberapa sih bertahan di dunia? Dan kemenangan berkali-kali dengan segala rekayasa, apapun, itu bukan kemenangan yang hakiki. Di sana penentunya nanti. Apakah ia dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka atau dimasukkannya ke dalam surga? Jika ia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka,
maka ia itulah telah meraih kemenangan yang sebenar-benarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan duniawi ini hanyalah, kata Allah, kesenangan penuh dengan tipu-tipu. Suka melalaikan orang. Puji-puji orang kadang-kadang membuat kita mabuk kepayang, lupa daratan, lupa diri. Hebat loh si A itu, sukses, karirnya melejit. Belum selesai jadi lurah, maksudnya belum tuntas jadi lurah, udah jadi camat. Belum selesai jadi camat, dia sudah jadi bupati. Umpama, ini contoh. Lalu dengan itu disimpulkan, waduh hebat banget. Karirnya belum selesai jadi RT, udah jadi RW loh. Belum beres jadi RW, tahunnya belum habis, udah diangkat, udah dipilih menjadi lurah. Terus dibilang bahwa itu kesuksesan, tunggu dulu, belum itu, bukan itu. Lihat ujung sana nanti. Karena semua pasti berakhir. Pasti berakhir dan berlalu. Saya jadi teringat ada seseorang yang meminta kepada seorang ulama terkemuka, kira-kira pesannya apa yang kira-kira bisa menuntun jalan hidupnya menuju kebaikan. Ternyata si ulama cuma berpesan, cincinnya itu ditulis oleh ulama ini pun akan berlalu. Tanpa dia tahu apa maksudnya. Ketika hidup orang ini yang berfatwa, yang minta fatwa ini, minta saran ini, dalam kesulitan yang luar biasa, tanpa ia sadari, matanya menatap cincinnya dan terlihat tulisan itu. Ini pun akan berlalu. Wah, sadar dia. Oh, ternyata kesulitan saya pun akan berlalu. Ketika ia berada pada kesenangan yang luar biasa, tiba-tiba matanya terarah juga ke cincin yang ada tulisan itu tadi. Dia baca, ini pun akan berlalu. Sadar dia. Oh, ternyata pahitnya kehidupan pasti juga akan hilang, berlalu. Senang, euforia kehidupan pun pada saatnya akan berlalu. Apa sih yang kekal di dunia? Coba kita bertanya. Kenyang makan pagi, lapar lagi. Lalu makan siang. Nggak ada makan pagi kekal, sehingga nggak perlu makan siang dan malam. Jika itu terjadi pada seseorang, silakan masuk rumah sakit, nggak beres hidupnya. Masa makan pagi terus nggak makan-makan lagi tapi hidup. Kehidupan ini nggak bertahan di dunia fana ini. Kekayaan tidak bertahan, kecantikan tidak bertahan. Masa muda sebentar loh. Umur manusia itu 0 tahun sampai 15 masa kanak-kanak. 16 sampai dengan 25 orang menyebutnya masa remaja. 16 sampai 35 masa muda lah. Masa muda termasuk di dalamnya remajanya. Masa muda. 36 sampai 50 itu masa tua. Atau sebelum masa tua, parubaya. 36 sampai dengan 50 itu parubaya. Baya artinya usia, usia artinya umur, setengah umur. Dari 51 sampai dengan 70 atau 69 itu adalah masa tua. Dari 70 sampai dengan akhir hidup seseorang jika panjang umurnya, itu dinamakan renta. Sering digabung tua renta. Hitungannya mulai dari umur 51 itu. Maka yang sudah kepala 5 jangan lagi menyebut dirinya muda. Apapun cara kita. Dipoles-poles, ditarik-tarik supaya kencang, dicelup-celup. Pokoknya umur kepala 5
Sudah tuir. Masuk kepala 6 bukan lagi umur kehidupan. Itu adalah umur kematian. Karena Rasul mengisyaratkan umur umatku pada kisaran antara 60 hingga 70. Hanya sedikit yang melampaui umur 70. Ada 80-90 cuma nggak banyak. Coba, singkatkan perjalanan ini. Iya, nggak ada yang bertahan. Yang kaya ujungnya mati. Yang fakir berakhir kematian. Yang rakyat jelata berakhir kematian. Yang pejabat terus hidup selamanya begitu. Bukan watak dunia, mati juga. Mati juga. Fir'aun yang tadi kita sebutkan, dia yang mengaku dirinya Tuhan dan diabadikan oleh Al-Quran. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata, akulah Tuhan tertinggi. Tuhan kalian yang tertinggi itu. Ujungnya mampus. Fir'aun. Nggak ada yang bertahan. Nah, coba kalau kita menyadari itu, apa yang perlu dirisaukan dari dunia? Apa yang harus membuat seseorang lalu mabuk dengan dunia? Padahal Allah mengingatkan penuh dengan tipuan, tipu-tipu aja. Kecuali orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Sehingga ada gerak hati untuk terus dalam ketaatan. Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ya Allah, teguhkan hati hamba dalam agamamu dan dalam taat kepadamu. Karena engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kebaikan, amal yang kita upayakan dalam itu yang kekal. Itu yang kekal. Lain-lain mah enggak. Suatu hari di kediaman Rasulullah SAW, baru saja entah ada orang yang mengantarkan daging kambing, atau baru saja keluarga Rasul menyembelih seekor kambing. Pada siang harinya atau sorenya, Rasul bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, masih ada apa tidak daging kambing yang tadi pagi? Apa jawab Aisyah? Habis ya Rasul, ada sisa sedikit aja. Habis. Karena saya bagikan, ada orang lewat, saya kasih. Ada yang mampir, saya kasih juga. Apa kata Rasul? Aisyah, terbalik kalimatnya, kata Rasul. Yang kamu bagikan itu yang terus akan bersisa buat kita. Tidak ada habisnya itu. Terus kekal. Itu yang kamu bagikan. Nah, yang kamu bilang masih tersisa sedikit di rumah, itu yang habis. Itu yang habis. Nah, itu. Jangan salah dalam menilai. Ya. Jadi kembali ke pokok persoalan. Para manusia Antakya, orang-orang kafir atau warga Antakya yang telah menghabisi Habib An-Najjar secara mengenaskan itu, secara bengis itu, ternyata harus menelan pil pahit sebagai balasan atas tindakan zalim mereka. Allah tidak tinggal diam. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa ma anzalna ala qaumihi. Kami tidak menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar, yaitu orang-orang yang telah membunuh beliau secara bengis. Min ba'dihi, kami tidak membiarkan, tidak menurunkan sepeninggal Habib An-Najjar kepada kaumnya itu. Min jundin minas sama, prajurit langit, pasukan langit. Kami tidak menurunkan pasukan langit
satu pun, satu pasukan, ya, tidak kami turunkan untuk menghadapi kaum An-Najjar yang telah membunuh Habib An-Najjar dengan bengis itu. Wa ma kunna munzilin, dan tidak wajar kami menurunkan pasukan dari langit hanya untuk menghadapi kaum Habib An-Najjar, yaitu para warga Antakya. Ayat ini kira-kira membesarkan kaum Habib An-Najjar, kaum yang sudah berlaku zalim itu, atau malah menghinakan mereka? Menghinakan. 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 Merendahkan sekaligus menghinakan. Iyalah. Kalau kita bisa kita ekspresikan dengan kalimat kita, bahasa kita, kira-kira kalimatnya nggak level nurunkan pasukan langit hanya untuk menghadapi kaum bengis seperti itu. Terlalu cetek persoalan. Ngapain juga harus menurunkan pasukan langit? Nah, itu kalimatnya. Maka setelah ayat ini ada kalimat hadza tahqir lahum. Ini adalah penghinaan buat mereka, kaum Antakya. Wa tasghir li sya'nihim, sekaligus mengecilkan keberadaan mereka atau keadaan mereka. Bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya. Kenapa juga harus sampai menurunkan pasukan langit? Guna menghadapi kaum yang bengis itu. Lalu kalau Allah tidak menurunkan pasukan langit, para malaikat Allah yang terdiri dari para malaikat Allah, terus apa yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah sebagai balasan untuk menghadapi kaum ini? Jawabannya ada pada ayat selanjutnya. In kanat, hukuman mereka, hukuman untuk mereka tidak lain illa, kecuali sayhatan wahidah, satu kali teriakan. Teriakan siapa? Teriakan malaikat. Malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Fa idzahum khamidun. Lalu tiba-tiba karena teriakan keras seperti itu, mereka semuanya mati. Khamidun, mati. Mati setelah mereka tersiksa dengan suara keras yang memekakkan telinga mereka dan menghunjam sampai ke dalam otak mereka. Seakan otak mereka melalui jalur pendengaran mereka seperti ditusuk dengan besi yang dipanaskan. Seperti itu mereka rasakan ketika mereka mendengarkan suara teriakan satu malaikat Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah. Sampai akhirnya mereka semuanya mati. Fa idzahum khamidun. Coba kita lihat, ai makanat uqubatuhum, hukuman untuk mereka tidak lain illa sayhatan wahidatan, kecuali satu teriakan soha bihim Jibril, yang diteriakkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. La haula wala quwata illa billah. Coba, satu teriakan menurut Al-Quran loh ini ya, satu teriakan malaikat itu bisa mematikan atau menyiksa habis-habisan hingga mati satu kota. Seluruh warga satu kota. Ya, naudzubillah, sekedar analogi sajalah.
Kalau satu teriakan itu diteriakkan di salah satu sudut kota Jakarta, selesai Jakarta. Atau Jabodetabek, selesai. Mudah bagi Allah. Jibril itu malaikat terkuat dari semua malaikat Allah. Dari mana tahu? Ada ayatnya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajari Muhammad Rasulullah SAW adalah malaikat yang sangat-sangat memiliki kekuatan yang luar biasa atas izin Allah. Satu-satunya malaikat Allah yang memiliki 600 sayap. Bagaimana wujud sayapnya? Gampang jawabnya. Jawabnya begini. Sayap apapun yang pernah kita kenal di dunia ini, sayap apapun dan bentuk sayap serta warnanya seperti apapun yang pernah kita tahu di dunia ini, maka malaikat sayap malaikat Jibril dan sayap para malaikat lainnya pasti tidak seperti itu. Oke? Maka orang yang menggambar, memfilmkan wujud malaikat bersayap putih terbang di udara, pelecehan terhadap para malaikat Allah. Dari mana dia tahu melukiskan seperti itu? Malaikatnya nggak kelihatan, bisa dilukis. Sayapnya kita nggak tahu, malah difilmkan. Cuma sayangnya aja nggak ada teguran yang tegas begitu dari para ulama tentang ini. Padahal mereka makhluk malaikat Allah itu, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang dekat sekali dengan Allah dan patuh. Tidak ada pembangkangan secuil pun dari para malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melihat malaikat. Bagaimana bisa melukis menggambarnya? Tidak ada yang tahu dan melihat malaikat. Bagaimana melukis dan menggambar sayapnya? Yang kita yakini itu bahwa mereka punya sayap. Kok tahu? Dari Al-Quran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir ayat 35. Maaf, surah ke-35 ayat 1. Surah Fatir ayat 1. Dan telah menjadikan para malaikat Allah itu sebagai utusan-utusan Allah yang memiliki 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap, ada yang 4 sayapnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Khusus Jibril, kata Rasulullah, aku pernah melihat malaikat Jibril dalam keadaan bersayap sebanyak 600 sayap. 1 sayap malaikat jika dimasukkan ke dalam tanah, 5 kabupaten kota itu bisa diangkat dengan sayapnya itu dan dihempaskan. Kira-kira seperti itu. Bahkan lebih. Ya kita sebut contoh ini kan karena yang terjadi pada umat Nabi Lut kan seperti itu. Negeri Sodom. Itu dengan 1 sayap malaikat Allah. Diangkat lahan kota mereka, lalu dibalik, lalu dihempaskan. Tamat riwayat. Wassalam. Sembah sujud ananda.
nggak berkutik lagi. Jadi jangan anggap enteng malaikat Allah. Jangan lecehkan malaikat Allah. Jangan dibuat macam-macam film ini, itu, dan sebagainya dengan gambaran-gambaran yang tidak jelas bahwa itu adalah benar sayapnya. Bagaimana bisa tahu? Lalu melukisnya. Sama juga orang yang melukis jin gitu ya. Dari mana dia tahu melukis jin gambarannya seperti itu? Oh, mungkin asal-asalan aja, yang penting jelek. Ya iyalah. Memang jelek bentuk setan itu. Tapi apakah lalu harus dilukis? Ya sudahlah, kalau hanya iblis mah tidak apa-apa saja. Tapi kalau malaikat jangan. Jin rombongannya pun masih harus tanda tanya. Kok bisa dilukis? Padahal kata Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu dapat melihat kalian, jin dan pasukannya dan kelompoknya dapat melihat kalian, wahai manusia, dari tempat yang kalian tidak dapat menjangkaunya. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Begitu loh. Nah kalau kita nggak pernah bisa melihat mereka, bagaimana melukisnya? Bagaimana mengilustrasikannya? Bingung saya kadang-kadang. Belum lagi ada adegan menangkap jin dimasukkan ke dalam botol. Bingung saya, dari mana ilmu begini? Bukankah itu adalah pembohongan publik? Dan ditayangkan secara meluas oleh TV nasional. Judulnya Dunia Lain. Dunia yang nyata aja belum tentu kita tahu, ini dunia lain. Dunia lain itu dibicarakan jika ada landasan, ada dasarnya. Alam kubur, bagaimana kita bisa cerita tentang alam kubur? Di luar yang digariskan oleh wahyu tentang itu. Karena aspek dunia luar, dunia lain itu, apalagi menyangkut gaib, itu nggak bisa dijangkau dan memang bukan wilayah yang bisa diintervensi oleh nalar manusia. Hanya agama yang bisa membeberkannya, hanya wahyu. Filsafat aja nggak menjangkau kok. Lalu pertanyaannya, kok bisa nangkap jin dimasukin botol? Aduh, dan penontonnya banyak banget. Dan gandrung nontonnya, senang. Nggak sadar, senang ditipu. Itu kan kebohongan. Bohong itu. Bohong. Nggak Qur'ani sama sekali. Yang Qur'ani itu sekarang ini, yang kita pelajari ini nih, Qur'ani ini. Kalau nangkap jin masuk botol begitu, nggak Qur'ani. Bohong. Dusta belaka. Nggak ada sama sekali. Masyarakat luas mana tahu bahwa di situ betul ada jin, kemudian diremes begini, lalu digenggam erat sambil bergetar tangan. Saya juga bisa begitu mah. Saya bilang kepada kalian sebelum kita saling kenal begini, saya pura-pura ahli dalam perjinan. Nah, saya genggamkan tangan, saya tangkap dengan bergetar, lalu saya masukkan ke dalam botol. Kalian yang nggak ngerti apa-apa percaya aja, wah hebat katanya. Hebat dari Menong. Mau aja ditipu. Republik ini mau aja dibohongin.
Padahal Al-Quran jelas mengatakan itu. Jin dan pasukannya dan kelompoknya itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa menatap mereka. Menatap, melihatnya nggak bisa, kok bisa tahu tempatnya? Tempatnya kita mestinya memang nggak tahu karena nggak bisa melihatnya, kok bisa menangkapnya? La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Kecuali kalau jin sudah berubah bentuk. Karena jin bisa keluar dari wujud aslinya. Menyerupai seekor hewan umpamanya. Nah, kalau dia sudah keluar dari wujud aslinya, baru bisa dilukis. Umpamanya berupa seekor anjing warna hitam. Lalu dikatakan, nah ini makhluk jin karena perilakunya sudah perilaku yang nggak menunjukkan kalau dia adalah hewan anjing lagi. Bisa bersuara seperti suara manusia, umpamanya anjing itu. Nah, terus punya kekuatan yang melebihi hewan sejenis pada umumnya. Nah, boleh jadi ada jin di dalamnya. Dalam diri kita, jin bisakah masuk? Bisa. Bisa masuk jin. Dampaknya serius. Ngomongnya sudah nggak beraturan, isi otaknya juga lain-lain, hilang ingatan aslinya, maka yang kemasukan jin seperti itu namanya majnun. Majnun itu artinya dimasuki oleh jin. Dari kata janna, jinnun. Kita lanjutkan dulu. Sahabihim Jibril. فَإِذَا هُمْ مَيِّتُونَ لَا حَرَكَةَ بِهِمْ. Lalu tiba-tiba setelah Jibril berteriak satu kali teriakan, mereka warga Antakya semuanya mati dan tidak ada gerak dari fisik mereka. La harakata, harakah itu artinya gerakan, tidak ada gerakan apa-apa lagi, menandakan bahwa mereka mati. Qad ukhmidat anfasuhum, nafas mereka telah dipadamkan. Hatta saru kannar al-khamidah, sehingga mereka seperti, ibarat saja ini, seperti api yang padam. Qala mufassirun, para ulama tafsir mengatakan, wa fil ayah, pada ayat ini, istihqarun, ada penghinaan, bernilai penghinaan, liihlakihim, untuk membinasakan mereka. Fa'innahum, karena mereka warga Antakya itu adzallu, lebih hina, wa ahwanu, dan lebih remeh, lebih rendah, ala Allah, dalam penilaian Allah, min, daripada ayyursilal malaikata liihlakihim, daripada harus mengutus para malaikat untuk membinasakan mereka. Nah, itu tadi yang kita sebut di awal, nggak level kalau harus menurunkan pasukan langit sebanyak-banyaknya untuk menggempur warga Antakya. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, annahu, bahwa lamma qutila Habib An-Najjar, ketika Habib An-Najjar dibunuh, ghadiballahu ta'ala lahu, Allah marah kepada warga Antakya karena ini. Demi Habib An-Najjar. Maksudnya Allah membela Habib An-Najjar dan murka kepada warga Antakya. Fa'ajjala lahumun niqmah, maka Allah segerakan turunnya musibah. An-niqmah adalah kebalikan dari an-ni'mah.
Lawan dari an-ni'mah adalah an-niqmah, berarti musibah. Ajjala itu artinya menyegerakan. Menyegerakan. Pisang goreng bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Kolak biji salak. Apa bahasa Arabnya? Nggak tahu. Kolak bubur, Bapak. Nggak tahu ya? Kolak pisang. Kolak pisang bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Kelepon bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Makanan ya, Pak? Nagasari bahasa Arabnya apa? Iya, Bapak. Itu bahasa Arabnya takjil. Tajil, tajil. Tajil buka puasa ya. Puasa dong, Bapak. Ya, buka puasa, tajil. Coba lihat sore-sore kalau bulan Ramadan. Di pinggir jalan, di meja-meja yang dijajar penjual, takjil. ada Iya. tulisan Buka puasa kan iftar. takjil. Ya, nah, Ustaz. Begitu kita lihat isinya lontong, Kolak. ya, Telepon, ya. telepon, risol, macam-macam. Itu bahasa Arabnya takjil. Padahal takjil sendiri sebenarnya menyegerakan. Dari kata ajjala ini, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, ta'jilatan ta'jalan, ti'jalan, mu'ajjalan, mu'ajjilun, mu'ajjalun, ajjil, la tu'ajjil. Artinya menyegerakan. Kenapa disebut ta'jil? Ya mungkin saat menyegerakan berbuka puasa, itu yang disantap. Nah, akhirnya lengketlah nama takjil. Yuk kita beli takjilan katanya. Nah, takjilan di situ isinya macam-macam tuh. Waduh, kita ini nggak punya takjilan nih. Nah, di situ. Padahal artinya maksudnya di situ adalah nggak ada makanan yang dapat kita makan untuk menyegerakan. Di situ digarisbawahi. Menyegerakan berbuka puasa saat masuk waktu berbuka. Iya. Kadang-kadang menjadi nama, tindakan akhirnya menjadi nama sesuatu. Sudah mentradisi. Ya. Coba sholat tahajud. Kalian tahu arti tahajud? Berdiri, Ustaz. Apa? Dari lama ya? Bukan. Tahajud itu artinya bangun dari tidur. Orang yang bangun dari tidur, bahasa Arabnya mutahajjid. Tahajjada tahajjadu tahajjudan. Wa mutahajjadan fahuwa mutahajjid. Orang yang bangun dari tidurnya. Mutahajjid. Huwa mutahajjid. Tahajjad ya akhi. Bangunlah kamu dari tidur. Tapi oleh karena bangun dari tidur itu untuk menunaikan ibadah khusus malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nama ibadah itu disebut tahajud. Gitu. Melekatlah nama sholatnya dinamakan sholatut tahajud. Wa minal lail, sebahagian dan dari sebahagian malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah dari tidur untuk melaksanakan ibadah sebagai tambahan, yaitu ibadah sunnah untukmu.
Jadi tahajud itu makna aslinya adalah bangkit dari tidur malam hari. Tapi untuk ibadah, sholat, wirid zikir, tilawah, walau hanya sedikit, bukan buat nonton bola. Kalau buat nonton Piala Eropa nggak tahajud namanya. Kecuali sebelum dia nonton bola, dia sholat dulu. Nah, itu baru tahajud namanya. Jangan dicampur aduk di situ. Selanjutnya. Fa'ajjala lahumun niqmah. Maka Allah segerakan untuk mereka turunnya musibah. Fa'amara Jibril, maka Allah perintahkan malaikatnya Jibril alaihissalam, fasaha bihim, maka malaikat Jibril berteriak kepada mereka atau untuk mereka, terhadap mereka, sayhatan wahidatan, satu kali teriakan saja, famatu, maka mereka pun mati. Tsumma qala ta'ala, mereka menemui ajal ya, berbalas, dikira tidak ada balasan, dikira bakal adem ayam aja. Maka semua pelaku kezaliman di muka bumi ini, tunggu waktunya. Allah akan menurunkan bencana. Apalagi kalau sampai seorang Rasul diremehkan, dilecehkan. Tidak ada satupun sejarah mencatat ada Rasul, ada Nabi Allah dihinakan, lalu orang yang melakukan penghinaan dan kezaliman kepada Nabi atau Rasul itu aman dari teguran keras atau musibah dari Allah. Nggak ada. Semua ditegur keras. Disiksa. Lihat kartunis Swedia yang telah menggambar karikatur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud seekor anjing. Sekian belas tahun dia dicari-cari, nggak kelihatan juga. Terakhir beritanya seminggu 2 minggu yang lalu, apa yang terjadi? Kalian dengar nggak? Dengar, Ustaz. Iya. Tabrak tronton, kebakar. Itu makin disiram apinya makin berkobar. Makin dipadamkan makin berkobar. Dikira alat manusia bisa memadamkan. Tunggu dulu. Di zaman Ibrahim alaihissalam, api berkobar, hilang panasnya api. Karena Allah yang menguasai segala-galanya. Makin ditambah kayu bakar, makin adem. Makin ditambah kayu bakar sehingga berkobar, makin adem. Seakan Nabi Ibrahim berada di ruangan ber-AC 19 derajat Celcius. Kenapa harus 19 derajat? Karena AC yang saya hidupkan ini 19 derajat. Ternyata cukup adem, itu maksudnya. Cukup adem. Bukan lalu perasaan Nabi Ibrahim seperti ada di dalam AC 19 derajat, bukan. Untuk mengatakan bahwa energi panas api itu menjadi tidak efektif. Itu zaman Ibrahim. Zaman kartunis atau tukang gambar kartun Muhammad SAW diserupakan dengan anjing ini, apinya berkobar, makin dipadamkan makin besar. Makin dipadamkan makin besar. Manusia nggak menyadari semua potensi alam ini ada pada genggaman ilahi. Jangan main-main. Dikira nasi itu mengenyangkan. Ya, secara bahasa oke lah. Dikira roti mengenyangkan. Ya, secara bahasa bolehlah.
Tapi bisakah terjadi jika Allah berkehendak? Satu rice cooker itu dimakan seseorang nggak kenyang-kenyang. Air 2 termos atau dalam kulkas, air adem, dingin, dia minum sekian banyak, sekian gelas. Bisa jadi nggak hilang rasa haus jika Allah berkehendak untuk itu. Na'udzubillah. Afanallah, semoga Allah menjauhkan kita dari itu. Untuk mengatakan bahwa segala potensi ini ada pada genggaman ilahi. Api dicipta Allah, energi panasnya diberikan oleh Allah ke dalam api. Nasi diciptakan, tapi sifat mengenyangkannya juga Allah titipkan. Air diciptakan, potensinya untuk menghilangkan haus, Allah titipkan juga. Jika potensi ini diambil, yang tersisa hanya air, hanya nasi, hanya roti, hanya api, dan seterusnya. Tapi potensi di dalamnya hilang, nggak ada. Maka dalam Islam secara akidah Islamiyah, rezeki Allah satu hal, barokahnya hal lain. Itu sebabnya setiap kita santap, makan, awali dengan mengucap asma Allah, berdoalah, mohon barokahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam apapun yang Engkau rezekikan untuk kami saat ini. Karena boleh jadi rezeki ada tapi minus barokah. Allah tidak berikan keberkahan di dalamnya. Sehingga makanan, hidangan, dan sebagainya itu begitu masuk ke dalam tubuh yang menyantapnya, bisa jadi dikonversikan oleh tubuhnya menjadi potensi-potensi penyakit yang parah dan mengerikan. Sehingga si A makan nasi, aman-aman baik, giliran si B makan kok gulanya makin tinggi, dan sebagainya. Berubah, dikonversikan. Karena Allah tarik keberkahan dari rezeki itu. Ilmu satu hal, hidayah Allah hal lain. Begitu. Tidak serta-merta orang berilmu otomatis mendapatkan hidayah dari Allah. Enggak. Maka kepandaian, kepintaran, hebatnya intelektualitas manusia dalam hidup ini tidak berbanding lurus dengan keimanan dalam hidupnya. Enggak. Jangan bilang makin pintar seseorang, otomatisnya ini yang salah. Otomatis imannya makin tebal, makin tinggi juga. Makin berilmu seseorang, makin baik kelakuannya. Enggak juga. Banyak orang makin cerdas, makin berilmu, makin brengsek dalam kehidupan. Makin ngerti hukum, makin kurang ajar terhadap persoalan hukum. Masih ada polisi yang ditangkap, masih banyak hakim yang dihakimi, masih banyak kok penuntut umum yang dituntut. Ilmunya banyak, tapi bimbingan Allah soal lain. Maka nggak berbanding lurus. Maka Rasulullah dalam sabdanya mengatakan begini, manizdada ilman, siapapun yang bertambah ilmunya, kecerdasannya, pengetahuannya, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi petunjuk dalam hidupnya, dalam dirinya tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka orang itu dengan ilmunya yang banyak itu hanya akan kian menjauh dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena itu tadi, nggak lalu berbanding lurus. Ilmu, iman, hal lain, hal yang berbeda. Maka iman itu
akal kita, kebutuhannya terhadap iman, lebih besar ketimbang iman kebutuhannya terhadap akal. Bagaimana maksudnya ini? Ada orang yang kecerdasannya nggak seberapa, tapi imannya bagus. Nggak bisa diganggu dia persoalan imannya kepada Allah. Tapi akalnya, cara berpikir sederhana-sederhana aja. Banyak persoalan yang nggak bisa terpecahkan karena dia mungkin tidak banyak menimba ilmu. Tapi imannya, ibadahnya kepada Allah, jangan tanya. Sholat 5 waktunya runtut, beres, aman. Tapi juga banyak di luar sana orang yang ilmunya banyak, cerdas, jabatannya tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi imannya morat-marit. Di sini makin terbukti bahwa tidak dengan sendirinya berilmu otomatis beriman yang tinggi dan baik. Nggak jaminan sama sekali. Kalimat yang paling tepat dalam hal ini adalah aku beriman justru karena aku belum banyak tahu. Karena aku nggak mengerti, nggak tahu, maka aku beriman. Aku nggak tahu bagaimana bentuknya, seperti apa Allah, maka aku beriman sajalah kepada Allah bahwa Allah ada. Selesai. Karena aku tidak mengerti hal-hal yang gaib, maka aku imani saja bahwa yang gaib itu ada dan wajib untuk dipercaya. Selesai, nggak perlu harus tahu. Karena memang porsinya bukan itu. Bukan itu. Maka tadi kita bilang, kebutuhan akal terhadap iman itu lebih tinggi ketimbang kebutuhan iman terhadap akal. Kalau harus vulgar juga mengatakan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi kalau lu nggak sholat. Gitu loh maksudnya. Ngapain juga gelar prof, doktor, SH, apalah. Nggak puasa Ramadan. Kaya raya zakat juga enggak. Berduit sedekah aja enggak. Pelit, kikir, medit. Mau kemana wahai manusia? Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Susah payah kamu menemui Tuhanmu. Tapi pada waktunya nanti ketemu juga kok. Sekarang banyak yang terhambat untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dekat Allah, berjumpa dengannya, itu sekarang sebelum kita benar-benar berjumpa pada waktunya. Selanjutnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya hasratan 'alal 'ibad. Wahai, duhai, betapa sesalnya orang-orang itu, hamba-hamba ini semuanya. Betapa sesal atas diri para hamba. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un. Tidak satu rasul pun, tidak seorang rasul pun yang datang kepada mereka untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka, menunjuki mereka ke jalan yang benar. Illa kanu bihi yastazi'un. Tidak satu rasul pun yang demikian, melainkan mereka mengejek atau memperolok-oloknya. Para rasul. Coba kita lihat sepanjang hidup ini, mulai dari Nuh alaihissalam. Mulai dari Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara mereka yang selamat dari cemoohan dan caci maki? Tidak ada. Tidak ada. Semua menemukan dan menemui itu. Cemooh, caci maki. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari perkataan
perkataan dan tindakan-tindakan fisik yang menyakitkan beliau hadapi. Beliau temukan itu dalam hidup beliau. Dibilang gila sudah, dibilang penyair, picisan sudah, dibilang penyihir sudah, manusia hina sudah. Semua atribut-atribut jahat yang jelek sudah mereka lontarkan kepada beliau. Belum fisik, disakiti, dipukul mukanya, dilempar mukanya, dilempar dengan tulang manusia, dilemparkan ke wajah Rasul. Sudah. Segala cara. Tidak ada satu Rasul pun yang terbebas dari gangguan semacam itu. Itu level kerasulan. Bagaimana level umat? Para ulama. Subhanallah. Oh, lebih lagi. Lebih lagi. Habib An-Najjar, ini contoh jelas ini. Menemukan nasib seperti itu. Sayyid Qutb, penulis ahli tafsir fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, di penjara, sekian belas penjara kalau nggak salah dilaluinya. Pindah-pindah. Dari satu penjara ke penjara lainnya untuk memindahkannya, rezim Mesir saat itu menarik badannya dengan anjing herder. Saking kejamnya. Sampai titik terakhir harus bermuara di tiang gantungan. Itulah pelabuhan terakhirnya. Tahun 1966. Biasanya bendera yang dikerek, ini leher seorang tafsir, pejuang. Hamka di Indonesia. Dikira Hamka aman dari keadaan semacam itu? Enggak juga. Sejarah mencatat tentang, atau biografi beliau mencatat tentang itu. Dipenjarakan beliau. Karena persoalan-persoalan tertentu yang disinyalir politis. Tapi beliau tidak tinggal diam di penjara. Biasa-biasa saja, tidak ada yang ditakuti oleh beliau selain Allah saja. 29 juz Al-Quran beliau tafsirkan selama beliau di penjara. Sehingga lahirlah apa yang masyarakat Muslim kenal, tafsir Al-Azhar. Satu juznya, juz ke-30, diselesaikan oleh beliau di luar penjara. Jadi itu sudah makanan empuk para ulama yang begitu-begitu. Di mana ada kebenaran, pasti dihadapkan kepada kebatilan. Yang tidak senang kepada kebenaran, berarti berpihak kepada kebatilan. Aksioma ini nggak terbantah kok. Kebenaran itu menjijikkan di mata orang yang ahli kebatilan. Betul apa tidak? Betul. Pencuri, perampok di bank umpamanya, orang yang paling mereka musuhi siapa? Jaga, Satpamnya,
Polisi penjaganya. Satpamnya, penjaganya. Satpam penjaga bank, toko-toko, dan sebagainya. Itu di mata pencuri, perampok, orang yang paling bejat sejagat. Karena mengganggu operasional mereka. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebatilan. Dan kebenaran adalah sesuatu yang paling menjijikkan di mata ahli kebatilan itu. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Kalau ada Muhammad, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Di mana ada Ibrahim, di situ ada Namrud. Karena memang isi kehidupan ini ada kebenaran, ada kebatilan. Nggak ada yang abu-abu. Apakah kebenaran itu abu-abu? Tidak. Kebenaran itu terang benderang. Ukurannya apa? Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk di antara orang yang ragu akan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Soal banyak orang yang nyinyir terhadap kebenaran, biasa. Dinamika zaman. Bumbu kehidupan. Jalan terus menegakkan kebenaran dan cemburu. Ada kecemburuan dalam membangun dan membela kebenaran itu. Gitu persoalannya. Kita lihat penjelasan ringkas tafsirannya. Ai ya asafan, alangkah sesalnya, itu maksudnya. Ala haula'il mukadzibin li Rasulillah. Atas mereka orang-orang yang mendustakan para rasul Allah. Al-munkirina li ayatihi. Yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ya hasratan alaihim, dan betapa sesalnya atas diri mereka. Ma ja'ahum rasulun, tidak seorang rasul pun yang datang kepada mereka illa kadzabuh wastahza'u bihi, melainkan mereka mendustakannya dan memperolok-oloknya, mengejeknya, mencemoohnya, menghinakannya, mengintimidasinya, dan berkonspirasi bahkan untuk menghabisinya. Wahakadha, seperti inilah, demikianlah adatul mujrimin, tradisi para pencoleng, penjahat, fi kulli zamanin wa makan, di setiap ruang dan waktu, di setiap waktu dan tempat. Wa fil ayah, dan pada ayat ini, ta'ridun, sindiran nyata. Ta'rid itu adalah sindiran yang nyata. Bikuffari Quraisy, terhadap orang-orang kafir Quraisy. Haitsu, di mana kadzabu sayyidal mursalin, mereka telah mendustakan pemimpin para rasul. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma, dan ketika matsala halal kuffari, Allah mengumpamakan keadaan orang-orang kafir Makkah, halal kuffari Makkah,
Allah mengumpamakan keadaan orang-orang kafir Makkah bihali ashabil qaryah dengan keadaan atau nasib yang dialami oleh warga Antakya, ashabil qaryah ini. Wabbakhal musyrikin. Allah menyatakan buruk tindakan sikap orang-orang musyrik di Makkah ala adami atibarihim atas ketidakmampuan mereka memetik pelajaran biman sabaqahum dengan orang-orang yang telah mendahului mereka bahwa nasib mereka akan seperti itu. Alam yarau, tidakkah mereka melihat dengan mata hati kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Al-qurun itu Al-qurun itu jamak dari qarn. Qarn itu bisa Bapak, suaranya maaf tidak ada. Diulang kembali. Ya, aku kirain punyaku aja yang ada suara. Bentar, Bapak kayaknya suaranya menghilang. Malah menghilang Bapaknya, kiainya. Ya, sinyal beliau. Iya. Ya, itu udah masuk kembali. Oke. Sempat menghilang tadi karena ada angin-angin yang menghalau. Padahal saya udah beli sinyal. Waktu beli laptop, sekalian sama beli sinyal. Emang sinyal dibeli ya? Al-qurun jamak dari qarn. Qarn itu bisa diartikan tanduk. Tanduk. Maka dua tanduk itu qarnani. Bisa juga. Maka Dzulqarnain itu orang yang memiliki dua tanduk. Tapi qarn juga bisa diartikan abad. Abad. Zaman bisa ya Ustaz? Iya. Ukuran 100 tahun itu kan disebut abad. Nah, itu qarnun. Dari angka 1 hingga angka 100. Untuk ukuran tahun tapi ya, 100 tahun itu dinamakan qarn. Yang artinya abad. Tapi yang dimaksud dengan abad itu adalah generasi yang hidup di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia, dalam kurun waktu. Iya, kurun waktu. Bahasa kita menyatukannya dalam kurun waktu. Padahal kurunnya sendiri adalah waktu. Mungkin takkid, mungkin penguatan, penegasan. Jadi bisa juga diartikan generasi yang hidup dalam atau sepanjang zaman itu. Yaitu untuk ukuran usia satu generasi, kurang lebih antara 70 tahun hingga 100 tahun. Generasi terbaik kapan? Abad terbaik kapan? Zamannya sahabat Rasulullah. Iya. Abadku, kata Rasul. Generasiku. Yaitu generasi yang hidup pada 100 tahun pertama Hijriah. Mulai dari tahun pertama Hijriah
yaitu terhitung dari hijrah Rasulullah SAW, Makkah Madinah, hingga 100 tahun kemudian. Nah, itu adalah khairul qurun. Kenapa beliau menyebut khairul qurun qarni, abad terbaik itu abadku, atau generasi yang hidup di zamanku, yaitu zaman sepanjang 100 tahun? Karena banyak faktor ya, kenapa itu terbaik. Dalam zaman atau generasi itu, atau abad pertama itu yaitu 100 tahun pertama Hijriah, proses berlangsung turunnya Al-Quran efektif. Masih terjadi di situ. Sehingga tidak satu pun problematika kehidupan di muka bumi ini, melainkan ada jawabannya langsung dari Allah. Melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ada jawaban. Komunikasi langit dan bumi masih sangat efektif. Di zaman itu, di abad pertama itu, Muhammad Rasulullah ada manusia termulia sepanjang zaman. Tidak ada yang melampaui beliau. Manusia yang teragung akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada zaman itu juga, para sahabat hidup. Siapa mereka para sahabat? Mereka adalah orang-orang yang hidup pada zaman Rasul atau pada abad itu, pernah melihat atau berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau dan wafat dalam iman. Abu Jahal itu hidup di zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul, tapi tidak beriman, bukan sahabat. Bahkan mati juga tetap dalam keadaan tidak beriman. Bukan sahabat dia. Dan yang terakhir, manusia yang melihat Rasulullah, pernah melihat Rasulullah di dunia ini, itu meninggalnya di tahun ke-100 Hijriah. Nama sahabatnya Wa'ilah. Apa Wathilah atau Wa'ilah? Pakai hamzah. Wa'ilah. Beliau adalah sahabat terakhir yang hidup. Jadi manusia terakhir yang pernah melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalnya di tahun ke-100 Hijriah. Ini artinya dengan wafatnya beliau, sebutlah mulai tahun 101 Hijriah, memasuki abad kedua, bisa dipastikan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pernah melihat Rasulullah SAW masih hidup. Nggak ada lagi. Yang ada adalah kalangan tabi'in. Mereka murid-murid para sahabat. Nah, jadi wajar jika dan benar Rasulullah jika menyebut bahwa abad terbaik itu abadku. Kehidupan masih bersahaja. Ya. Masih belum banyak gangguan dan tidak segencar yang ditemukan oleh generasi belakangan, apalagi hari ini. HP belum ada. TV belum ada yang dirakit oleh manusia. Ada TV tapi bukan rakitan. Tapi ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW.
Ketika Rasul ditanya dalam kasus Isra Mi'raj, jika betul Muhammad kamu pernah ke Masjidil Aqsa dalam sekejap, tanda kutip ya, saking cepatnya kamu sampai di sana dan sekarang sudah berada di Mekkah lagi, coba kami tanya, ada berapa pintu Al-Aqsa? Ada pohon apa saja di sampingnya? Saat itu, atas izin Allah, malaikat Jibril menampakkan foto Al-Aqsa live. Dijawab oleh Rasulullah, jumlah pintunya sekian, tiangnya sekian, pohon-pohonnya ini A, B, C, D. Sudah dijawab begitu rinci, yang bertanya tetap tidak mau beriman kepada Allah. Dan tidak mau mengakui dan menerima dan mengimani Muhammad sebagai Rasul Allah. Coba, saking bejatnya manusia ya. Minta bukti, tapi bukti sudah disampaikan, masih juga mengingkari. Ya, memang itu jalannya kali, jalan hidupnya. Itu pilihan. Itulah arti qurun. Jadi kalau kembali ke ayat, alam yarau, tidakkah kalian melihat kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak generasi manusia ini yang telah kami musnahkan, kami binasakan sebelum mereka. Annahum, bahwa mereka itu yang sudah kami binasakan, ilaihim, kepada kaumnya, kepada keluarganya, la yarji'un, tidak balik lagi, tidak kembali. Kemana mereka? Menuju ke pangkuan Allah yang menciptakan mereka. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan kelak akan menerima balasan. Ai alam yatta'idh haula'il musyrikun. Tidakkah orang-orang musyrik ini memetik pelajaran biman ahlakallahu qablahum minal mukadzibina lirrusul? Saya ulang ya. Tidakkah mereka orang-orang musyrik ini memetik pelajaran? Yatta'idh itu artinya memetik pelajaran, memetik nasihat. Tidakkah mereka orang-orang musyrik ini memetik pelajaran dari orang yang para pendusta Rasul yang telah kami binasakan sebelum mereka? Biman ahlakallahu qablahum minal mukadzibina lirrusul. Memetik pelajaran dari orang-orang yang mendustakan para rasul yang telah kami binasakan mereka sebelumnya. Wa ya'lamu, dan tidakkah mereka mengetahui anna haula'i muhlakin, bahwa mereka orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah itu la audata lahum, tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk mereka kembali ila dunia, ke dunia fana ini lagi, ba'da halakim, setelah kepunahan mereka. Iyalah, namanya kematian, tidak ada lagi balik ke dunia. Ya, permintaan warga ahli neraka nanti, na'udzubillah, afanallah. Mereka mintanya apa? Dikembalikan ya Bapak, walaupun sebentar. Iya, minta balik. Minta balik ke Bekasi, minta balik ke Pulau Seribu, minta balik ke Kalimantan, minta balik ke Sumatera, minta balik ke Australia, minta balik. Rabbana, kata mereka, Al-Quran menuturkan ini, ya Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami, maksudnya keluar dari neraka, balikin ke dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kami diberi kesempatan lagi ya Allah untuk balik ke dunia, kembali ke Cijantung, kembali ke Kebayoran Lama lagi, kembali ke Parung, kembali ke Jonggol. Pokoknya kalau kami diberi kesempatan lagi balik, na'mal salihan, kami akan berbuat kebaikan.
ghairal ladzi kunna na'mal, yang jauh beda dari perbuatan yang dulu kami lakukan. Tapi Allah jawab, Allah jawab ya, awalam nu'ammirkum, tidakkah kalian sudah kami beri umur? Cukuplah umurnya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang kiranya umur segitu itu untuk orang yang pandai memetik peringatan dan pelajaran, bisa loh mengambil pelajaran. Tapi kalian nggak bisa, karena menyia-nyiakan waktu dan menganggap bahwa akhirat itu nggak ada. Akhirat itu nggak ada, hanya dongengan kosong, ramalan-ramalan masa depan yang nggak jelas. Ada nggak orang yang begitu mengatakan? Ada. Kalian lebih tahu, saya sih cuma nyampein aja. Akhirat itu kan cerita-cerita nggak jelas katanya. Ramalan yang belum tentu terbukti. Aduh, ada seperti ini di negeri seperti ini. Udahlah, tinggal Allah aja yang menetapkan apa yang semestinya. Kita nggak bisa berbuat banyak. Hak bagian-bagian masing-masing aja. Nah, nanti ahli neraka seperti itu mengatakan. Dan Allah akan menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, dan kalian juga sudah pernah kedatangan atau didatangi oleh orang-orang yang memberikan kalian peringatan, nasihat. Iya, melalui mimbar dakwah, melalui kitab-kitab, melalui majelis, melalui langgar, surau, masjid, dan berbagai tempat. Sudah banyak yang menyampaikan informasi tentang ini ke tengah kalian dulu. Apa jawab mereka? Mereka bilang, iya ya Allah, udah datang dulu betul. Kami ingat kok si A, si B, si C ngasih peringatan begini. Ada juga kok buku-buku menerangkan tentang keadaan seperti ini. Tapi kami dustakan semua ya Allah. Ya udah kata Allah. Kalau sudah begitu keadaan, nggak usah perlu lagi balik. Tinggal selamat, tanda kutip, menikmati hidangan api neraka. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Tidak satu pun lagi penolong, pembela bagi orang-orang yang berlaku dosa, berlaku zalim, aniaya dalam hidup di dunia ini. Nggak ada lagi penolong. Mak bapaknya nggak bisa menolong. Jabatan yang dulu pernah dijabatnya nggak bisa menolong. Orang-orang di lingkarannya dulu, tim ses apalah, bla 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 bla, nggak bisa juga menolongnya. Sejuta ahli hukum, sejuta advokat, pembela-pembela hukum, saksi-saksi, semuanya lumpuh, tidak berdaya. Bahkan tidak jarang bernasib sama. Mau membela apa? Mau nolong apa? Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada lagi penolong. Allah tidak menolong, malaikat Allah haramkan untuk menolong, rasul-rasul dilarang oleh Allah untuk menolong, warga surga, ahli surga Allah larang untuk menolong. Iya. Ketika ahli neraka ini minta, tolong dong bagi lempernya, lapar. Boleh dong teh manis, dikit aja, 1/4 gelas aja, wahai kawan-kawan ahli surga. Haus nih. Minuman dari kemarin timah mendidih terus. Sampai jebol usus. Tapi dibenerin lagi. Minum lagi, kasih nanah sama darah yang busuk. Tolong kami kalau boleh, kasih aja dikit aja. Apa jawab penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah
mengharamkan dua hal yang kalian minta ini untuk orang-orang yang kafir seperti kalian. Udahlah, adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Segala kenikmatan, kesenangan sudah kalian habiskan selama kalian hidup di dunia. Tidak ada lagi kesempatan dan peluang untuk menikmati kesenangan dan kebahagiaan ukhrawi. Sisanya tidak lain adalah hal-hal yang mengerikan, menakutkan, menyiksa abadal abidin, untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Tinggal menikmati aja. Masing-masing sudah waktu itu. Ahli surga senang menikmati kehidupan surgawinya. Beranjang sana, jalan sini. Ketemu, kawan-kawan LBIK ya? Iya, alhamdulillah kita bisa sama-sama di sini. Gimana keadaan gedung LBIK? Ya nggak tahu, udah nggak tahu lah. Masa nanyain gedung LBIK? Masa pandemi aja kita nggak tahu dulu kan? Apalagi sekarang, gitu. Itu yang jualan bakso sama sate di depan LBIK masih ada nggak? Nggak tahu juga. Sekarang kita sama-sama di surga. Sekarang kita menikmati hidangan surgawi. Walahum fiha kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Setiap kali mereka Allah anugerahkan sebagai rezeki Allah buah-buahan yang ranum, nikmat, menyenangkan, apa celoteh warga surga ketika itu? Mas, Neng, Tong, Cang, Cing, Nyak, Babe. Ini kayaknya seperti yang dulu ya. Jeruknya seperti yang kita makan di depan LBIK waktu itu. Anggurnya juga sama kayaknya yang kita beli di Tanah Abang waktu itu. Padahal kata Allah dalam ayat ini tadi, kami hanya memberikan kepada mereka makanan, hidangan yang serupa. Bentuknya kelihatan serupa, gitu loh. Warna sedikit banyaknya serupa. Tapi cita rasa jangan tanya. Jangan bandingkan dengan anggur Tanah Abang ya. Jangan sama-samakan itu. Hanya serupa. Pada sisi-sisi tertentu itu juga. Tidak seluruhnya. Serupa. Kenapa harus diserupakan? Ya kalau dibedain sama sekali, umpamanya, jeruknya seperti kepala gajah umpamanya. Ya serem dong. Ahli surga nggak mau makan nanti. Kok katanya jeruk, ini tiba-tiba kok bentuknya seperti mulut harimau begini. Nah, mereka nggak mau makan nanti. Maka dibuat serupa. Walai kan? Wa utubihi. Padahal mereka diberikan, kata Allah, mutasyabiha. Hidangan, santapan yang serupa saja. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan untuk mereka ahli surga, di dalamnya nanti ada pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada kantuk, tidak ada tidur, tidak ada mati, tidak ada sakit, tidak ada penyakit batin, tidak ada penyakit lahir, semuanya kesenangan, kebahagiaan, persaudaraan yang erat dan akrab terjalin kekal selama-lamanya. Sampai di sini dulu. Cukup habis waktu kita. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Semoga sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.